malam hari ini. Kurang kon. Ini kita baik terima kasih kepada Mas Haji yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa kami wawancari di malam hari ini. Selanjutnya nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan integrasi, interogasi terkait dengan Nyadran. Yang nanti akan diwakili oleh rekan saya, tim penyelidik utama, Mas Chandra Rubisa Kurniawan. Waktu dan Siap, tempat kami persilahkan. siap. Baik, terima kasih banyak Mas Kuncoro dan teman-teman semuanya atas waktunya, khususnya juga buat Mas Aji yang gantang Sama-sama sepakem. ya. Siap Mas Aji. Wah, Jadi semangat terus kan. harus. Jadi gini Oke, Mas, oke. seperti yang Gimana? sudah dikoordinasikan bahwasannya kita ini memiliki kelanjutan wawancara daripada prosesi nyadran karena memang salah satu apa namanya narasumber itu kan tidak cukup, masih dibutuhkan dua lagi. Nah, kita milihnya Mas Aji sebagai perwakilan dari pemuda dan juga dari bapaknya Mas Aji mungkin sebagai bisa dikatakan tokoh juga karena kan ketua ya, ketua RT kalau nggak salah. Bukan, Eh, Nak. bukan, Cuma pengurus. Cuma oh pengurus pengurus, saja. pengurus Ya, saja. Ya berarti ya. bisa dari masyarakat mungkin ya, perwakilan masyarakat Boleh. mungkin. Ya gitu. Oke. Ya mungkin sekarang ini malam ini kita wawancaranya singkat-singkat aja karena ya melihat di setiap kita juga punya kesibukan masing-masing. Tapi sebelumnya saya dan teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aji yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk kita Aman, membantu Nak. kita juga. Udah mau Mm-mm. ditanya-tanya sama aku direpotin. Makasih banyak sekali lagi. Gitu. Aman, aman. Oke, langsung aja mungkin ya Mas Aji kita ke pertanyaannya ya. Boleh, boleh. Boleh. Mungkin Boleh. pertanyaan pertama ini, gimana pandangan Mas Aji terkait dengan tradisi nyadran yang dilakukan di desa eh, apa? Demen. Demen. Demen, Demen, Demen ya. Pandangan ya tadi ya. Mm, Ya, pandangannya tentu ini membawa apa ya, hal positifnya banyak ya, terutama dalam bermasyarakat. Saya sebagai masyarakat Dusun Demen merasa kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang positif karena tentunya karena kegiatan itu melibatkan seluruh masyarakat, terutama kami para pemuda yang ikut terlibat juga dalam kegiatan tersebut. Nah, Nyadrani juga sebagai apa ya, pelestarian budaya, salah satu pelestarian budaya di dusun kami karena Nyadrani sudah ada sejak lama, sejak dahulu kala mungkin dari nenek-nenek kami, nenek kakek kami, dan kami generasi muda tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tradisi tersebut jangan sampai hilang. Ah. Tentunya banyak inovasi atau perubahan lah, tapi tetap kami lestarikan begitu. hmm, oke oke. Berarti emang nyadran ini udah secara turun-temurun diwariskan ke generasi setiap generasinya ya Betul Mas lah, ya. Mm, betul. mantap berarti ya. Terus terkait dengan makna nih Mas, makna dan tujuan dari nyadran itu sendiri kira-kira apa ya Mas ya? Kalau dari pandangan sebagai generasi muda nih gitu. Makna Mm-mm. eh Nyadrani apa ya? Aduh, apa ya Solidaritas Nyadran? maksudnya apa gitu ya? Atau mungkin Ulang pemahaman nggak, Mas sorry, Aji sorry. aja. Atau mungkin pemahaman Mas Aji terkait dengan makna Nyadran itu apa. Mm-mm. Dengan Kalau adanya nyadran ini gitu kan. kalau makna dari Nyadran sendiri yang saya ketahui ya ini Mas Mbak, Mm-mm. itu rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan rahmat dan berkah bagi kami gitu. Karena kan eh, banyak kayak petani, terus kayak peternak juga yang apa ya, panen lah lancar-lancar. Nah, kita juga bersyukur, intinya syukuran bumi, syukuran Syukur. bumi. Nah, yang itulah Syukur. Ya. syukuran bumi. Terus ini juga sebagai apa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
salah salah sorry sorry berdoa mengirim doa kepada leluhur kita yang telah berjuang terutama untuk dusun kami gitu ahli waris ahli warisnya Hmm. Hmm. itu yang saya Ya, ketahui ya oke oke. Jadi lebih kepada tasyakur sama doa untuk para leluhur ya Mas ya, kurang lebih. betul betul. Nah, kira-kira Mas Aji dalam mengenal nyadran ini pertama kalinya kenal sama tradisi nyadran itu di umur berapa Mas? Boleh diceritain mungkin Mas? Wah dari kecil banget ah, itu dari saya Dari kecil kecil. banget Hmm, hmm. kan dari kecil tuh udah diajak nyadran gitu Hmm, hmm, hmm. Jadi bukan yang baru-baru nah aja dilaksanain sampai bukan desanya gitu ya? Hmm. bukan nah udah lama banget memang Iya. pas pas COVID kemarin kita sempat berhenti cuma berapa tahun ya 2 tahun eh Hmm, hmm, hmm. sorry ya 2 tahun terus kita lanjut lagi di 2023 Oke, oke. gitu. Hmm. Terus kira-kira nih Mas, dari yang nyadran dilakukan tuh nilai-nilai utama apa sih yang jadi patokan nyadran itu dilaksanakan? Atau setelah ada nyadran itu nilai-nilai apa yang Mas Aji pegang sampai dengan sekarang gitu? Nilai-nilainya tentunya rasa syukur kita ya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apa ya berkah bagi kami masyarakat Hmm, Dusun Demen gitu. Nah, lalu nilai-nilai yang lain mungkin seperti solidaritas tentunya dan gotong royong karena kan ini kegiatan yang melibatkan satu dusun. Jadi harapannya adalah semua itu terlibat semangat semangat oke gitu oke. untuk melancarkan acara tersebut. Karena dari semua unsur masyarakat baik itu dari tua, muda, kakek, nenek, ya semua terlibat lah. Hmm, oke, menarik sekali ya Mas Aji ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, pengalaman ketika mengikuti nyadran itu seperti apa Mas yang Mas Aji berkesan sampai dengan sekarang gitu? Yang paling berkesan adalah salah saat 2024, Hmm, 2000, hmm, sorry, 2025 itu kalau nggak salah di awal tahun banget, pertengahan Februari, itu nyadran tuh kita bersama dengan Merti Dusun. hmm. Merti Dusun kayak apa ya, ulang tahunnya dusun kita gitulah. Nah itu saya pertama kali menjadi eh, koor, jadi ikut kepanitiaan di nyadrannya itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, yang paling berkesan itu adalah rangkaian acaranya itu sangat padat dan sangat menarik gitu. Karena kan diawali dengan paginya itu nyadran, lalu tirakatan dengan tahlil, lalu kita ada gunungan, terus Hmm, dilanjut dengan kayak festival kecil-kecilan, dan terakhir ditutup dengan salah satu kebudayaan di Jogja, mungkin di Jawa, yaitu ada jadilan gitu. hmm, Nah, itu hmm, menjadi hmm. menarik karena saya sendiri sangat 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 terlibat dalam kegiatan tersebut selaku mungkin perwakilan dari pemuda gitu. Hmm, menarik sekali Mas ya. Terus ini Mas terkait dengan apa namanya eh, peran atau kontribusi generasi muda nih Mas, Mas dan teman-teman kira-kira pas pelaksanaannya itu seperti apa Mas kurang lebih Mas? Mungkin peran saat praacara Hmm? hari H, Hmm? praacara, lalu hari H dan pasca acara ya ini. Nah di praacara ini mungkin saya sendiri selaku perwakilan dari pemuda itu ikut ikut kepanitiaan. Nah Hmm? kepanitiaannya jadi setiap nyadran itu ada setiap nyadran itu dibentuk suatu kepanitiaan gitu yang berfokus pada nyadrannya sendiri. Nah, Hmm? biasanya panitia ini dibawahi langsung oleh namanya LPMD, L Lembaga P Pemberdayaan Masyarakat Dusun LPMD. Nah, lalu untuk pengurus intinya langsung dari LPMD, lalu turunannya tuh dari semua unsur lembaga baik dari PKK, terus ada RT-RT, ada 3 RT, lalu Karang Taruna, Pemuda-Pemudi, dan hmm, yang satu tuh ada Bapak-Bapak Yasinan juga, dan Lembaga Tani. Nah, kami Pemuda-Pemudi Karang Taruna di Sudemen biasanya di praacara tuh membantu kayak ya
tentunya rutin rapat gitu ya, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Misal kayak rapat tuh membahas besok gambaran acaranya seperti apa. Biasanya memang acaranya nyadran tuh ya gitu-gitu aja gitu. Kita Hmm. ngumpul bareng, berdoa bareng. Setiap warga tuh biasanya membawa makan makanan. Terus setelah doa, tuh kita bagi. Setelah doa itu kita bagi makanan, terus kan kita makan bareng-bareng gitu. Terus lalu orang-orang kayak penting di dusun, misal kayak Pak Duko, Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah itu biasanya ikut nyekar langsung di kuburan teman. Nah, di Hmm. peracara ini kita biasanya ikut, yang pasti ikut rapat ya untuk untuk mempersiapkan acara itu, karena kan memang walaupun sama-sama sama terus setiap tahun tapi ada satu dua inovasi gitu. Contohnya ada door prize untuk peserta yang ikut baik dari luar maupun dari dalam gitu. Hmm. Nah, pas hari hanya kita punya peran untuk yang paling utama untuk pemuda itu namanya Laden, Mas, Mbak Nyinom. Itu biasanya Nyinom. kita mempersiapkan minum dan makanan. Di awal tuh kita nata makanan minum yang sudah disiapkan oleh pengurusnya, biasanya dari ibu-ibu PKK. Nah, kita mungkin membantu membawa makanan atau snack dan minuman sih, yang pasti Ya. snack dan minuman tuh di tempat nyadran. Nah, terus kita nyiapin atau nuangin minum dan mempersiapkan makanan tuh untuk dibagi ke masyarakat atau peserta nyadrannya gitu. Itu pas hari H, dan kan itu ada tahlil ya. Nah, biasanya setiap tahlil, setelah tahlil tahlil tuh kita juga bagi makanan untuk masyarakat, itu berupa nasi nasi eh, nasi apa? Nasi gurih. Nasi gurih. Nah, nasi gurih itu setelah didoakan, kan itu setelah tahlilan kita mudah bantu membagi. Weh, suara apa gile? Anak musik kok? Enggak, Mas. Aman. Kok anak musik ya ning TWS ku yo? Sek. Oke, aman Weh, ini. weh. Sorry. What the fuck? Tiba-tiba nyantol musik anjay. Aman. Bluetooth. Tak nge-speaker sih lah. Halo, tes. Yo, masuk. Nah, oke. Tadi sampai mana ya? Sampai ini Sinoman. Nah, Sinoman, oh sampai Nasi nasi gurih goreng. tadi ya. Nah, itu kita Hmm. pemuda bantu membagi itu ke masyarakat dan peserta peserta nyadran. Sebenarnya intinya adalah bapak-bapak yang bergabung saat tahlilan. Tapi ketika nasi gorengnya sisa, kita juga bagikan ke itu tadi masyarakat dan peserta nyadran. Hmm. Nah, setelah pasca acara atau setelah inti acaranya, kita biasanya membantu membersihkan tempat kayak bersih-bersih gitu. Itu biasanya dipasrahkan oleh pemuda. Misalkan Hmm. tentunya meninggalkan banyak sampah ya. Nah, itu Hmm. kita bantu bersihin itu. Gitu untuk Hmm. peran dari kami, Karang Taruna Pemuda-Pemudi Dusun Dumen. Kalau boleh tahu Mas, itu kan nanti kan ada job desk-nya masing-masing gitu kan. Ya, Apa betul. semuanya terlibat dalam hal itu yang disebutkan tadi atau Ya. ada yang kayak dokumentasi juga Mas dari awal sampai akhir gitu? Oh ya, sorry. Jadi pemuda tuh terlibat punya jobdesk juga. Yang lain tuh ada PDD, biasanya itu cuma video foto gitu. Nah, terus buat after movie acara tersebut setiap tahun kita upload di YouTube kebetulan. Terus hmm, kadang beberapa pemuda itu ikut juga di pasukan bergodo, karena di dusun kita untuk nyadran itu biasanya pakai bergodo juga gitu. Jadi beberapa orang Mas tuh itu ya. ya yang bawa Hmm. gunungan, terus main alat musik, Hmm. main tombak, bawa tombak gitu.
Oh, yang pasukan marching band juga gitu ya? Nah, kayak marching band tapi Jogja lah, Jogja. pasukan Heeh. gitu. Nah, Oke oke. Berarti lu lumayan sibuk juga ya pemuda ya? asli sibuk banget. Biasanya Keren kita keren. persiapan mulai dari Hamin 3 bulan. Uh, Itu persiapan bareng dengan itu tadi LPMD. mm. Tapi itu Mas, secara dasarnya kan itu jadi relawan nih Mas ya, nggak ada insentif segala Kalian macam. ada yang nyetel musik, boh? Nggak ada Mas. Oke, oke. Lagu India kayak ini. Anjing. Oke, oke lanjut, tak. Oke, siap. Oke, tadi dari peran pemuda ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, dari tanggapan teman-teman sebaya Mas terkait dengan tradisi ini seperti apa kira-kira Mas? Gimana? Tanggapan teman-teman dekat Mas terkait dengan tradisi ini, apakah mereka setuju atau mereka senang, mereka mau guyub gitu? Atau ya happy-happy aja lah gitu? Oke, oke. Baik. Eh, untuk itu, biasanya pemuda memang kalau happy-happy atau enggaknya tuh saya juga kurang tahu ya. Karena kan itu pribadi ya. Mm, Nah, kalau misal terlibat, tentunya kita semua terlibat. mm, Nah, untuk acara ini tuh, hmm, kan itu kan nggak ada patokan. Patokan kita mm, tuh di tanggalan Jawa 21, lupa aku, intinya tanggal 21 apa. Nah, itu kan kalau di tanggal nasional itu kan beda-beda ya. Dan kebetulan dari anggota pemuda-pemudi itu rata-rata memang anak sekolah. Jadi kalau misal acaranya Drantu nggak dari weekend, ya yang keluar yang biasanya pemuda-muda yang senior atau yang mereka yang kerja gitu. Yang kerja mm, itu biasanya ngalah, ngalah untuk ikut acara tersebut gitu. mm, Kuliah-kuliah juga gitu. mm. Oke oke. Tetap ada kontribusinya lah Mas ya, gitu kan? Ya, tetap dari Heeh. kami ada karena kan di persiapan praacara kita juga udah dikasih tanggung jawab gitu. Mm. Mm. Jadi mungkin kalau misalkan dikatakan nyadran ini apakah dapat mempererat silaturahmi itu benar-benar kepake banget ya Mas ya? Ya, kalau dari saya pribadi selaku mungkin ketua mudanya Mm. itu ya untuk internal memang kami apa ya guyup rukun lah karena kan eh, sering ketemu untuk persiapan terus pas hari hanya kita juga jadi satu gitu kita punya punya apa ya tempat sendiri nah itu lumayan guyup rukun sebenarnya untuk mempererat persaudaraan itu bukan hanya dari kami pemuda-pemudi saja tapi kan ini kan acara dusun yang melibatkan masyarakat semua masyarakat nah itu mempererat solidaritas dari semua lembaga gitu karena jarang sekali ada acara yang memperlibatkan semua lembaga atau unsur-unsur di dusun gitu kayak LPMD tadi, RT-RT, ibu-ibu PKK, ibu-ibu yasinan, terus ada kelompok tani, bapak, terus ya itu tadi itu kita dari pemuda malah lebih dekat sama sebenarnya lebih dekat sama orang-orang tua gitu untuk mereka. Oke, sih Mas. Nah, kira-kira Mas, jujur nih ya, kalau misalkan bicara tentang tradisi, mungkin kalau generasi muda kan sekarang itu banyak kan yang no life gitu ya, apa namanya, Hmm. menghabiskan waktu sendirian gitu kan. Terus kalau misalkan bedanya sama tradisi ini kan kita harus berbaur sama masyarakat gitu. Ada perasaan kayak, aduh malas sosialisasi nih atau ini kebanggaan kita makanya kita harus senang sama tradisi ini. Kira-kira perasaan Mas tentang hal itu seperti apa Mas? Oke, mungkin saya jawab dari saya pribadi sendiri. Tentu Hmm? rasa rasa malas itu ada, bukan malas karena budaya atau kegiatannya lebih ke arah jenuh. Karena persiapannya tuh bener-bener, misal Hamin 3 bulan. Di Hamin Hmm. 3 bulan tuh kita 1 bulan pertama mungkin rapat bisa 2 kali. Terus Hamin kedua itu setiap minggu sekali. Nah, di Hamin sebulan tuh bisa rapat seminggu 2 atau 3 kali. Nah itu yang mungkin saya pribadi
merasa jenuh gitu dengan persiapan acaranya. Jadi kayak Mm. wah bosen nih masa masa rapat hasilnya cuma gitu-gitu masih gantung gitu. Iya, Itu iya. terus kalau rasa bangga itu tentu ya karena eh, khususnya dusun kami di Kelurahan Pakem Binangun ini jarang sekali ada yang mengadakan nyadran. Di tahun ini hanya ada dua dusun yang mengadakan nyadran, Nak. Mas, Mbak. Ya, pertama itu Mm. ada di desa kami, Dusun Demen. Lalu Mm. desa yang kedua itu ada namanya Sambi. Itu Sambi. dua desa itu yang ya hanya mengadakan nyadranan di Kelurahan Pakembinangun. Nah, Mm. kalau teman-teman saya sendiri terkait itu banyak sih tentunya yang no lab gitu. Kayak mereka nggak aktif di persiapan atau mungkin pas gotong royong persiapan tempat tuh mereka nggak keluar. Tapi pas hari hanya saat dibutuhkan sekali biasanya mereka malah datang. Mereka malah Mm. keluar. Baik itu yang sebenarnya sebelumnya jarang keluar, mereka jadi keluar. Terus yang no lab, malesan, mageran, nggak jelas, jelek, nyebelin. Nah, itu mereka Mm. keluar. Mm. Malah mereka keluar gitu. Mm. Karena bantu-bantu. Gitu sih. Kalau perusahaan happy-happynya, nggak tahu sih mereka. Mm. Ya, berarti emang apa namanya gimana ya? Ya kebanyakan generasi muda kayak gitu sih di sini juga Mas. Biasanya kan Hmm. pas sebelum acaranya itu pada nggak ada, pada sepi. Tapi pas hari hanya tuh pada keluar gitu kan. Ya untungnya Hmm. masih ada yang sadar gitu buat persiapan, Heeh. acara, rapat segala macem gitu kan. Nah, Betul, betul. kalau misalkan setiap rapat itu apa namanya? Misalkan nih hubungan antara generasi muda sama yang tua-tua kayak gimana Mas kalau misalkan di sana Mas? Hmm. Hubungannya kalau dibilang baik pasti baik, tapi Hmm. eh, saat rapat tuh saya merasakannya itu lumayan mencekam ya, karena karena kami pemuda tuh biasanya dipojokin gitulah, kayak ya mungkin ini dimulai dari generasi salah sorry ini dimulai dari periode saya itu saya dan teman saya wakil saya kebetulan tuh berani nolak gitu loh. Misal, Hmm. Mas, saya butuh anggota bergodo dari pemuda 10 orang. Nah, Hmm. saya dan teman saya tuh berani jawab gitu. Wah, nggak bisa, Pak. Kita cuma bisa maksimal 2 orang gitu. Nah, itu yang bikin kita dipojokkan gitu. Wah, Hmm. apa sih pemuda Karang Taruna lagi saiki sekarang tuh apa-apa disuruh nolak, disuruh ini nggak mau gitu. Padahal apa periode-periode atau ketua-ketua sebelumnya tuh mereka ya nurut-nurut aja gitu. Nah, di saya kebetulan udah 2 kali ini kebanyakan nolak atau ya gitulah Hmm. berani nolak gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi Terus kalau pada hubungannya akhirnya, hmm, gimana Mas? pada akhirnya ya mereka yang ngalah gitu. Kita Oh, tetap nggak mau gitu. Mereka ya hmm. udahlah, mereka memaklumi karena kan apa ya kondisi 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 karakternya mereka juga udah tahu gitu dalamnya gimana, yang aktif berapa orang, terus yang emang beneran slow tuh berapa orang gitu. Jadi mereka Hmm. ya ngalah aja aktif ya Iya. tahu gitu keadaan kita tuh. Hmm. Oke, oke. Tetap maksudnya ketika selisih pendapat gitu tuh nggak apa namanya nggak bulat buat jadi permasalahan ke depan ya Mas ya. Tetap ada obrolan untuk diperbaiki gitu ya Mas ya. Iya, ada buat itu pasti ada kita. Hmm. Mantap, mantap. Terus ini Mas terkait dengan yang mungkin ada teman atau masyarakat yang berbeda latar belakangnya di sana atau misalkan yang baru pindah itu kira-kira diajaknya untuk ngikut tradisinya dan seperti apa Mas? Biasanya eh itu penyampaiannya itu melalui rapat RT ya. Jadi setiap RT itu mereka punya forum sendiri, itu Hmm. biasanya mereka disampaikan gitu. Hmm. Terus setiap setiap RT kan mereka punya grup juga, grup RT. Nah, biasanya juga diinformasikan melalui grup. Biasanya Hmm. para pendatang tuh
para pendatang tuh kan mereka tanya-tanya dulu nih ke RT, kayak saya hello lah ke RT-nya. Nah mereka terus diajak join, dan kebetulan alhamdulillahnya semua pendatang yang datang di dusun kami itu Mm-mm. alhamdulillah mereka terbuka gitu. Mm. Nah terus untuk masyarakat lainnya, untuk penginformasiannya, ya itu tadi ya, setiap lembaga tuh punya forum-forum sendiri, baik itu ibu-ibu PKK, terus rapat RT itu tadi, rapat RT itu biasanya bapak-bapak dari setiap RT, terus kami juga Karang Taruna Pemuda-Pemudi itu juga punya forum sendiri. Nah, penginformasiannya yang pertama dan detail tuh biasanya di forum itu, di rapat-rapat itu. Terus kemudian yang Mm. kedua melalui WhatsApp group. Nah, misal yang nggak datang tuh eh, kalau RT didatengin langsung sama RT-nya, kayak menginformasikan besok besok itu ada kegiatan kayak gini. Nah, kan itu ada sel kileran ya, sel Mm. kileran masyarakat. Itu mereka juga diinfoin gitu. Jadi diinfoin langsung datang ke rumah. Kalau semisal yang berhalangan datang di rapat RT, forum RT gitu. Mm. Oke, oke. Berarti pakai ini juga kan ya Mas? Sekarang mah pakai online. Betul. Hmm. Nih terkait dengan apa namanya? Hmm, apa yang bisa dijadikan alat supaya teman-teman yang muda-muda ini mungkin yang udah terpapar sama budaya barat atau globalisasi segala macam gitu Mas, supaya lebih tertarik lagi sama nyadran, kira-kira Halo? ajakannya apa Mas? Sorry ya, punya aku nge-lag tadi, bisa diulang nggak? Oke. Jadi apa namanya, sekarang-sekarang ini kan kalau misalkan kita bicara tradisi mungkin sebagian orang ada yang menganggapnya sebagai tradisi kuno lah atau misalkan udah nggak sesuai lah sama zaman gitu kan. Nah kalau kita ngajak sebagai generasi muda supaya mereka tertarik untuk ikut nyadran itu kira-kira yang dilakukan apa Mas? Aduh, jaringan halo, eh masuk. Tes, masuk nggak halo, Mas halo, halo. suaranya? Kayaknya punya aku nge-lag ini. Patah-patah nggak? Kenapa sih? Videonya. Hmm. Halo? Halo. Ya, Cipata. Connection. Jaringan guys. Kali ya, Ci. Tinggal 3 pertanyaan lagi padahal. Hmm. Ah, Nah, nih. Halo? Halo, Mas Aji. Halo, sorry, sorry. Nge-lag tadi. Hmm. Baik, izin menjawab ya. Hmm. Hmm, untuk budaya itu, terutama kami, eh, pemuda-pemudi Dusun Temen, sebenarnya Hmm. hmm, jarang sih ada yang merasa kayak, wah ini tuh udah nggak relevan sama zaman sekarang. Itu sebenarnya dari saya sendiri malah mungkin belum menemukan gitu. Mereka yang mereka yang punya kayak gitu. Hmm. Terus karena karena kami mengajaknya biasanya biasanya ya ini kalau dari pemuda itu rata-rata tuh mereka cuma ikut-ikutan gitu. Hmm. Kayak wah dia ikut nih. Wah itu
ikut, aku juga harus ikut lah gitu. Terus di acara itu kan apa ya, tempat tempat untuk bertemu gitu. Biasanya jarang-jarang kita ngumpul. Nah, pas ada acara itu jadi kita bisa jadi ngumpul nih. Nah, rata-rata gitu Mas, Mbak. Nah, kalau dari bapak-bapak atau orang yang lebih tua, memang mereka selalu ngajak kami gitu, kayak ngerangkul gitulah. Oke oke. Berarti lebih ke ajakan Alah, nih Mas. Mas, sinyalku nge-lag. Wuh. Oh, bener-bener. Mereka ajakan. Mm-mm. Enggak, maksudnya kayak ada dorongan dari hati nih gitu, atau pengetahuan mereka ke sana gitu. Gimana? Sorry. Enggak dari internalnya sendiri nih, kayak misalkan dorongan pribadi atau misalkan karena pengetahuan mereka tentang tradisi itu gitu. Mungkin nggak ada ya, karena ya mungkin itu juga salah satunya Mhm. karena mungkin dari saya sendiri ya ini menjadi salah satu harga diri gitu. Masa dari periode-periode sebelumnya itu bisa, Mhm. masa ya di periodeku sendiri nggak bisa gitu. Jadi ini menjadi salah satu harga diri saya tentunya untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang udah ada sejak lama di dusun kami. Salah satunya itu tadi nyadran. Nah, cara mengajak teman-temannya, kalau saya biasanya tuh ya di forum itu tadi, di salah satunya di forum pemuda-pemudi dusun Demen. Kita ngajak mereka untuk eh, Wih, keluar, jaringan, hotspot masjid, saja. sorry sorry, alah, Aman, aman. mak. Tadi aku sama mana? Dusun Demen, ngajak forum-forum. Nah, ngajaknya tuh di forum. Nah, ngajaknya tuh di forum. Ya intinya kayak misal yang baru join nih, Mhm. kita di pemuda itu biasanya ada tugas, kita ada tugas kalau di nyadrin itu kita biasanya gini 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 gitu. Nah, ini salah satu cara untuk melestarikan budaya kita. Nah, selain itu ada anak-anak atau anak-anak tuh mereka udah dilibatin gitu. Caranya melibatinya adalah mereka digabungkan di bergodo tadi. Ada Hmm. barisan khusus anak-anak. Nah, itu. Terus buat anak-anak yang udah mulai dewasa dan udah mulai mungkin malu ya ikut itu kita pemuda itu ngerangkul. Jadi, walaupun mereka belum resmi ikut pemuda-pemudi, kita udah ajak mereka untuk kayak misal itu tadi Laten, eh, Mhm. ngilingi wedang, nyiapin snack, bagi snack gitu. Walaupun mereka belum resmi, tapi udah kita ajak. Jadi udah apa ya, ngajarin mereka dari kecil gitulah. Mantap, mantap. Ini kalau misalkan selain tadi mempererat silaturahmi, solidaritas gitu ya Mas, dari nyadran itu sendiri, apakah dari nyadran ini ada manfaat lain, misalkan kayak branding ke apa namanya, ke kampung lain atau ke wilayah yang di luar daripada Jogja itu sendiri gitu Mas. Jadi lebih mungkin dapat prestasi juga dari dinas kebudayaan dan lain sebagainya gitu Mas. Pernah dapat apresiasi enggak gitu dari pihak-pihak lain atas pelaksanaan tradisi yang ada di desa Mas itu? Oke, baik. Ini suaraku patah-patah nggak ya? Aman, aman. Oke. Kalau untuk itu, eh, pastinya itu tadi ya, branding, Hmm. branding kita sebagai dusun Demen. Karena udah banyak sekali dusun-dusun yang udah mulai meninggalkan tradisi nyadran ini. Terus di saat dusun-dusun yang lain itu udah mulai meninggalkan nyadran, kita Hmm. malah kita malah nambahi kreasi gitu. Salah satunya dengan bergodok tadi. Hmm. Nah, itu itu menjadi satu keunggulan kita. Terus untuk brandingnya, alhamdulillahnya kita udah diakui sampai kabupaten. Kebetulan di 2025 kemarin kita udah
kita berhasil mengundang Bapak Bupati yang kebetulan pada Hmm. saat itu sempat memberikan sambutan juga, ikut Hmm. juga gitu. Nah, untuk untuk kalau ke Dinas Budayaan, kita bergodonya itu udah tembus ke Dinas Kebudayaan. Salah satu buktinya adalah kita pertama tuh kayak intinya menunjukkan gitu bergodo. Kita pernah ikut parade di kabupaten. Itu hampir hampir bukan kabupaten, sorry, itu di Jogja. Jadi beberapa bergodo Jogja itu mereka ikut. Terus terus karena kita pernah ikut itu, kita diakui oleh Dinas Kebudayaan Sleman. Kita juga pernah sempat dibantu oleh oleh Dinas Kebudayaan untuk membeli alat-alat bergodo itu tadi. Nah, bergodo ini kita gunakan biasanya memang untuk penyadran fokusnya. Fuck, sinyalku bosok. Si aman. Halo? Aman, aman, masuk, masuk, masuk. Tene, nene, nonet. Tene, nene, nonet. Tut, 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 tut. Halo, halo. Halo. Wah, ya, ba, ba, ba. Satu lagi. Terakhir, terakhir. Teo. Halo? Halo? Masuk, Oke, masuk. oke, oke. Tadi dengar nggak ya penjelasanku? Yang dikasih buat bergodo. Nah, oh itu eh, kita udah sampai titik situ sebenarnya. Hmm. Berarti emang apa namanya nggak di ini ya mas ya nggak kayak dicuekin sama pihak luar ya, Mm-mm, diperhatikan juga alhamdulillah gitu. gitu. Ha. Luar biasa. Oke, dari beberapa pertanyaan tersebut apa namanya beberapa tadi yang ditanyakan, insya Allah sudah menjawab apa yang ingin kami ketahui tentang nyadran. Terakhir nih mungkin mas, apa harapan Oke, mas dan juga apa namanya doa-doa yang terbaik buat tradisi ini kepada generasi muda atau masyarakat yang ada di sana supaya tetap melestarikan tradisi nyadran. harapannya mungkin saya selaku pemuda-mudi, mungkin untuk pemuda-mudi bisa lebih terlibat dalam kegiatan tersebut gitu dan tetap melestarikan budaya itu karena budaya itu menjadi salah satu apa ya peninggalan yang masih tetap terjaga sampai saat ini dan harapannya seterusnya tuh tetap terjaga gitu. Terus untuk mungkin orang tua atau mereka yang lebih senior atau yang sepuh-sepuh, mereka meninggalkan atau mengajarkan kita gitu selaku generasi muda bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara mempersiapkannya, terus bagaimana cara menjaganya agar tetap terjaga gitu. Dan harapan yang utama tentunya dengan kegiatan tersebut eh, masyarakat kami, masyarakat Dusun Menu tetap tetap solid dan tetap terjaga solidaritasnya dan tetap bersatu sih pastinya gitu. Gitu lah sih ya. Oke, mantap. Semoga harapan dan juga doa-doanya terkabul di masa depan, tradisinya tetap Amin. lestari, dan juga Amin. diberikan kelancaran untuk setiap prosesnya, Mas. Makasih banyak. Amin. Sebelumnya, Mas, kiranya itu yang bisa kami tanyakan kepada Mas Aji sebagai Siap. perwakilan daripada generasi muda. Nah, mungkin Siap. berlanjut nanti kita koordinasi lagi, Mas, terkait dengan yang bapaknya Mas Aji itu kira-kira mau kapan, Mas? Sekarang aja tak 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 ke bapakku. Bentar-bentar. Oke, siap. Mumpung belum mumpung belum hektik banget, sorry. Siap, siap. Karena di Makasih rumahku nih banyak. lagi aman-aman.
di rumahku lagi ya, biar nggak tahu. Aduh, jadi gak enak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam Malam, Pak. Pak. Bagaimana Pak? Ya, Kabarnya gimana Pak? Baik. baik, baik, sehat, sehat, sehat Ini semua. Pak kami, Alhamdulillah. Nah, Ini Pak kami eh, ingin wawancara sedikit Pak terkait iya, dunia iya. nyadran. Nanti Ah, lebih boleh, boleh. lanjutnya eh, Mas Chandra. Silahkan Mas Chandra. Boleh, Pak. Dimulai saja Mas. Baik, Bapak, terima kasih banyak sebelumnya waktunya sudah menyempatkan pada kami untuk bisa diwawancara. Sebentar Ya, saja, Pak. ya, ya, Karena nggak apa-apa, memang silakan. Bapak juga mungkin punya kegiatan, kami jadi mengganggu ini sebelumnya, Pak. Mohon Ya, maaf. ya. Ye, mungkin bisa ini Pak langsung kita ke pertanyaannya aja Pak ya. Ya, ya. Terkait Nah. dengan tradisi nyadran, menurut Bapak sendiri apa sih yang dinamakan dengan tradisi nyadran itu Pak? Kira-kira Pak? Ulangi, 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 ulangi. Eh, Terkait dengan tradisi nyadran itu sendiri ya Pak ya. Ya, Bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi tersebut gitu Pak? ya, le. Sebentar, sebentar, sebentar. Nganu Pak, mungkin Pak. Ya, eh, ya. menurut Bapak nyadran itu sebenarnya apa toh Pak? Ngeten Pak. Ya, Ya, itu gitu ya, Mas ya. Dari istilahnya uri-uri dari dulu, leluhur dulu, warisan dulu, ya itu cuman nguri-uri budaya satu, duanya untuk mengingatkan anak cucu keturunannya untuk ini loh makam saya, ini loh makam saya, seperti itu. Mengenalkan ke makam leluhurnya gitu Iya, Pak. banyak ini loh anak cucu ini makamnya leluhur kamu, ini yang kamu ini mbahnya gitu. Kira-kira pas nggak seperti itu? Oke. Nih. Kira-kira apa puas nggak jawabannya seperti itu? Puas Pak, puas, puas. puas Pak, puas. Iya, ah, Oke. iya. Kita santai kok Pak, kita Pak tidak Ya, terlalu nopo kaku. formal, Iya, formal. iya, iya. Santai aja Pak. Ya, Kita ya, ngobrol terus biasa Pak. lanjutkan aja. Ya kalau kalau memang sesuai, alhamdulillah boleh diteruskan. Siap. Oke. Ini kira-kira kapan Pak tradisi nyadran ini mulai diberlakukan pengalaman Bapak? Kalau menurut saya ya dari saya kecil Udah ada ya Pak ya? udah ada. Jadi saya sekarang udah umur 61 tahun, itu dari dulu udah ada, Mas. Hmm, Ya, dari hmm, dari kakak saya yang pertama itu udah mengalami nyadran uri-uri nyadran seperti itu, Mas. Geng, Pak. Ya, Sebenarnya tujuan utamanya apa sih Pak? ya kegunaan utamanya ya seperti itu untuk satu untuk ahli warisnya itu Hmm, mengenalkan ahli waris atau mengenalkan leluhurnya yang ada di makam setempat itu gitu loh. Geng, geng. Hmm. Lebih ke mendoakan ya Pak ya? Ya, seperti itulah mendoakan ya istilahnya ya juga satu mendoakan, duanya ya seperti tadi untuk mengenalkan seperti itu. Ya. Mungkin untuk nilai-nilai sendiri Pak yang ada di sana, yang di nyadran. Apa itu ya? Maksudnya Misalkan Mungkin lebih manfaatnya solidaritas, Pak. manfaatnya. manfaatnya? Ya. Ya manfaatnya sebenarnya ya apa ya cuman sekitarnya ya sekitar itu aja istilahnya manfaatnya ya banyak ya istilahnya cuma untuk pengenalan seperti itu gitu loh. Contohnya Pak, kan Hmm. itu untuk
pribadi. Ya, Untuk masyarakat mm, itu sendiri bagaimana, Pak? ya Manfaatnya? masyarakat istilah sampai sekarang itu ya juga mendukung, Oke. istilahnya ya seperti gotong royong lah seperti itu. Manfaatnya seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu prosesnya seperti apa, Pak? Kegiatannya itu. Proses sih. Hmm. Oke. Ya, Pribon, pribon, pribon. pelaksanaan nyadrannya itu, Pelaksanaan. Pak. Ya. Se -se Setahu Bapak itu pripun, bagaimana gitu, Pak, nyadran itu? Dari Iya. awal mulai gitu, Pak. Ya, persiapan tempat Oh, ya itu kemungkinan pertama. kalau pertama itu biasanya nyekar. G. Nyekar itu ya nabur bunga kan gitu. Nah, nyekar terus resepsinya itu terus doa. Tahlilan. Kalau memang lingkungan umum masyarakat ya berdoa itu langsung ada namanya dah tahlil. G. Mendoakan leluhurnya semua. Bisa nggak ya seperti itu? Itu nggak? Betul, Ya. betul, Pak. Terus Betul. Ah, itu ya. harus bawa sesuatu, harus bawa sesuatu enggak, Pak? Ya itu gini Mas ya. Kalau kalau dari dulu sampai sekarang itu memang tiap peromah biasanya bawa makanan dari rumah. Nah, Hmm. makanan dari rumah itu nanti digelarkan tikar gitu tiap perumah perumah tempat-tempat nanti biasanya tukar-tukaran itu Mas. Jadi saya Hmm. nukarkan satu piring apa nanti dikembalikan isi lagi nanti ngirim sana ngasih sana piringnya dikembalikan lagi isi lagi jadi semua lengkap gitu loh Mas. Ya itu Itu jadi menunya sama atau beda-beda, Pak? menunya beda-beda Mas. Menunya Oh. beda-beda ya istilahnya dari dari ukuran ya maaf ya dari ukuran Hmm. ekonominya sendiri-sendiri lah gitu. Dari Misalnya, ukuran Pak. ekonominya sendiri. Tapi kalau kalau waktu dalam tahlil itu nanti tiap perumah itu biasanya bawa satu kardus snack itu dua-dua nanti dibagikan waktu dalam tahlil gitu. Paham ya? Menu, oke, paham, Pak, paham. Nah, terus Menunya apa, Pak, biasanya, Pak? kalau ya itu Mas, kalau di dalam khususnya satu ya di dalam tahlil dulu ya. Kalau di dalam tahlil itu menunya ya itu ayam ingkung sama nasi tumpeng itu nanti Oke. dibagi-bagi, di, disuwir-suwir itu dipotong-potong, dibelah-belah, dibagikan per tahlil. Oh, Maaf sebentar, itu ada anak saya baru pulang. Bisa oke. dipotong ini. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ini sebentar ya Mas. Ya. Sebentar, G. sebentar. Oke. Mas, cocok kurang lu begini. Sorry, Cocok Mas rasa Haji ya. jadi ganggu. Aman aja. Can, jangan yang kaku, Can, bahasanya. Kasihan namanya Haji. Makanya harus dibantu. Iya. Hmm. Iya, Ki. Mesti wis udah lanjut tuh aku tenan. Hmm. Oke, lanjut paling Bapak nih, sayang. Terus piye? Nah, kayaknya itu sama jawabannya sih aku pikir. Oh, Ya, bapaknya yang sama. bingung, Ya bos. wes. Ya wes. Waduh. Mau difoto dah? Ora. Tapi kan Di ada foto, ini di nah. foto. Tak foto, tak foto. Nah, Dimas foto. Aman. Terus dia, Ya udah, gitu aja. dia harapannya bapaknya apa? Harapan bapak. Bapak Yo, Suharyo. saya mewakili bapak saya harapannya buat generasi muda itu ya mbok bisa kalau bisa tuh diteruskan jangan Hmm. jangan apa ya Ya. jangan nggak mau lah terus ikut terlibat dalam kegiatannya itu
Hmm. Ya gitu, melestarikan, Melestarikan, ya Pak iya, ya. melestarikan budaya leluhur Iya Pak, Nyadran siap Pak, gitu. siap Pak, Siap. siap Pak. Ih, Motor, Ampun. motor nol. Sudah berarti. Udah kan berarti ini ya. Hmm. sorry banget sumpah, Hmm. ini kebetulan kan mbakku Mbak gak Agi lahir. lahiran kan? Nah, ini mbakku lagi Selamat Aji menjadi Om Aji. Tapi Bapak wis duwe dua aku ponakan. Walah, halah. Sorry. Diatur ke Bapak